Timnas bakal hadapi Jepang pada 10 Juni mendatang. Lalu apa yang harus disiapkan Patrick Kluivert dan tim asuhannya? Di Timnas Indonesia kita akan bahas bersama mantan striker Timnas Perry Sandria dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Bang Perry dan Bung Erwin. Selamat malam. Selamat malam Rendy, selamat malam Kompas TV. Selamat malam nomor punggung 8 di Bandung Raya. Oke, saya nanya dulu sama legend kita, mantan striker Timnas kita nih dulu. Bung Perry, saya lihat dari POV-nya striker aja dulu nih ya. Bung Perry kan dulu bermain sebagai penyerang. Kalau lihat performanya Oleh semalam gimana Bung Perry? Performa semalam kita lihat Oleh, dia kombinasi dengan Ricky Kambuaya, dengan Egy Maulana. Kayaknya sudah mulai chemistry-nya sudah mulai agak ketemu. Dan Oleh sendiri kemarin juga memperlihatkan dia punya kualitas benar-benar pemain yang ya di kelas Liga Eropa lah kalau saya bilang ya. Kemarin dia juga bisa memperlihatkan secara main skill individunya, dua sentuhan bermain dengan Egy itu sangat-sangat menarik sekali ya, memperdaya pemain-pemain pertahanan dari Cina sendiri. Kemarin juga pemain-pemain dari belakang Cina kewalahan ya untuk jaga Oleh dan Egy maupun Ricky Kambuaya. Oke. Jadi kalau lihat pertandingan semalam kehilangan Lino, ada Egy gitu ya. Jadi ada pelapis yang sama bagusnya begitu dan chemistry sudah terbangun ya. Bung Perry. Sekarang kita lihat untuk kualitas Egy maupun Ricky Kambuaya untuk menggantikan seorang Marcelino ini sudah ketemu nih. Tadi sebelumnya kan masih dicari-cari siapa ini benar-benar Oleh. Kata Egy dan Oleh ini sudah mulai dapat chemistry-nya. Mungkin selama di pelatihan di Bali mereka sudah ada berkomunikasi bagaimana cara bermain untuk melawan Cina. Tapi kayaknya kemarin juga ya meskipun chemistry sudah mulai terbangun, aliran bola dari lini tengah tuh saya melihatnya dalam tanda kutip ya kurang memanjakan Oleh lah di lini depan. Karena Oleh juga harus bergerak agak ke belakang begitu ya, menjemput bola untuk sama-sama membangun skema penyerangan. Idealnya ya kita tahu lah ya kalau lawan Jepang ya kita tahu semua ini mereka adalah tim bagus meskipun katanya nanti akan bermain dengan tim lapis kedua karena kemarin juga melawan Australia saya melihat kekalahan mereka 1-0 melawan Australia ini tim lapis kedua semua gitu. Nah, bagaimana apa yang perlu dievaluasi sebenarnya untuk aliran bola dari lini tengah ke depan, Bung Perry? Alam yang saya lihat memang terus terang untuk aliran dari bola-bola belakang untuk ke depan untuk memanjakan biasanya nih Tom Haye ini biasanya kan dia seorang kreator. Malam saya lihat dia tidak begitu kerja banyak gitu ya. Karena juga tekanan dari pemain Cina, mereka juga udah tahu pelatih dari Cina sendiri ini harus dimatikan di lini tengah karena sang kreator harus dimatikan karena Tom Haye ini dia orangnya pinter membaca pada saat dia mendapat bola siapa yang harus diberikan Oleh atau Egy atau Ricky Kambuaya kan. Biasanya dia bermain Tom Haye ini dia fokusnya ke Oleh dengan Ferdinand gitu. Jadi sekarang Tom Haye bingung ini ke Ricky Kambuaya atau Egy karena pemain dua belakang dari Cina ini terus tempel ketat pressing ya selalu melakukan pressing, man to man marking. Saya lihat mereka Ricky Kambuaya dan Egy selalu diapit oleh setidaknya dua pemain Tiongkok semalam. Saya melihat. Kalau dari Bung Erwin ada catatan soal pertandingan tadi malam, terutama performa lini tengah kita dan juga lini depan. Oke, kalau di lini tengah kan Tom Haye sama Joe Pelupessy menjadi duet yang kelihatan dominan ya. Kerjasama mereka berdua ini sudah sangat solid ya. Cuma memang PR-nya ketika melakukan serangan, terutama di dalam kotak penalti. Ya. Di dalam kotak penalti itu kan penuh dengan pemain China dan kelihatan agak kesulitan ya dalam momen seperti itu, baik Oleh ataupun Egy ataupun Ricky Kambuaya. Di beberapa momen tiga pemain ini memang kelihatan cukup cair kerjasamanya. Tapi itu di luar kotak penalti. Tapi ketika masuk ke dalam kotak penalti, menghadapi situasi pertahanan China yang banyak orang di dalam situ. Nah, tantangannya di situ karena beberapa kali justru umpan-umpan di dalam kotak penalti ini yang akhirnya terbuang percuma dan nggak bisa cetak gol lewat open play.
Ini sih PR-nya sih. Kalau saya lihat umpan-umpan di kotak penalti selain minim begitu ya, agak sedikit kreativitas juga melakukan crossing. Padahal saya melihat postur-postur pemain kita yang sekarang mayoritas sudah bermain di liga-liga Eropa, di Belanda gitu ya. Ini kan punya postur yang cukup tinggi sebenarnya. Pun kalau kita nanti menghadapi Jepang sebenarnya ya kurang lebih akan sama begitu. Bagaimana kira-kira peluang kita mencetak gol ataupun menciptakan peluang dari bola-bola crossing yang tinggi yang bisa dieksekusi lewat heading, Bung Erwin? Ya, akurasi passing itu yang menjadi PR ya. Entah itu passingnya itu passing bola datar atau bola tinggi. Semalam kan kelihatan beberapa kali crossing sempat dilakukan baik dari kiri maupun dari kanan gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang bisa benar-benar menyambut crossing yang dilepaskan dari sektor sayap. Jadi saya pikir soal chemistry terutama di dalam kotak penalti, bagaimana crossing dilakukan, pergerakan kawannya di mana, penjagaan lawannya di mana. Nah, ini yang menurut saya harus lebih bisa diperbaiki lagi sih. PR-nya masih di situ ya, terutama ketika menyerang. Baik. Saya balik ke Bung Peri. Bung Peri, Anda dulu sebagai penggawa timnas pernah juga pasti menghadapi tim-tim di Timur Tengah ya. Karena ini saya bicara agak ke depan. Karena calon lawan kita kemungkinan besar nanti di babak keempat itu ada 4 negara Timur Tengah. Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan juga satu lagi kalau saya tidak salah Qatar. Irak. Ya ini pokoknya ada 4 Irak. Ya nanti. Antara Palestina atau saya lupa satu lagi. Oh ya ini ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Palestina. Seperti yang tampak di layar kaca. Nah Bung Peri, Anda punya catatan tim-tim Timur Tengah ini gimana sih cara ngadepinnya biasanya? Ya bagus ya. Rata-rata tim dari Timur Tengah ini dia punya pressure, yang punya tekanan tinggi dan bermain cepat. Nah ini juga kita harus bisa antisipasi. Dan juga mereka juga punya fisik juga bagus. Yang saya mungkin perkiraan saya kita bisa ketemu dengan Uni Emirat Arab ataupun Oman. Ya. Dua tim inilah dua tim kalau dikatakan di Asia ini tim raksasa saya bilangnya. Nah, tim ini memang satu pesan saya ini dua tim ini punya pressure yang benar-benar begitu tinggi gitu. Jadi yang harus kita waspadai oleh pelatih Kluivert, inilah jalan salah satunya. Terutama kita juga harus menempa lagi fisik kita harus lebih bagus lagi untuk melawan mereka. Gitu. Dan sepertinya kita juga punya pengalaman menghadapi Arab Saudi dan Bahrain dan kita sukses melawan mereka, bisa meredam serangan-serangan maupun juga bahkan bisa mencetak gol, bahkan menciptakan kemenangan ya, Bung Peri ya. Dan bukan tidak mungkin nanti di babak keempat ada peluang yang baik. Saya rasa tidak jauh beda kita melawan Arab dan Bahrain. Mungkin kualitasnya lebih sedikit di atas Uni Emirat Arab dan Oman. Ini yang kepercayaan diri yang juga harus kita pupuk bersama, bahwa kita punya pengalaman positif menghadapi tim-tim Timur Tengah di kualifikasi, terutama Arab Saudi dan Bahrain kemarin. Kembali ke Bung Erwin. Bung Erwin, kalau nanti peluang kita di babak keempat, ya kalau saya akan tetap tampilkan juga nanti posisi kita di klasmen sementara grup C begitu ya. Ini sekarang kita berada di posisi keempat dengan poin 12. Tentu saja Jepang sudah lolos ya meskipun kemarin kalah karena mereka main dengan lapis kedua. Australia kemarin memetik kemenangan 3 poin sehingga menambah 3 poin menjadi 16. Arab Saudi memetik kemenangan juga melawan Bahrain kemarin sehingga bertambah 3 poin menjadi 13. Dan ini dipastikan ya kita tidak bisa lolos langsung, harus menghadapi babak keempat ya. Indonesia berada di posisi keempat. Arab Saudi dan Indonesia ini akan melakoni babak keempat. Peluangnya bagaimana melawan 5 tim yang tadi sudah saya sebutkan, Bung Erwin? Kalau secara teknis, Indonesia itu kan sudah menghadapi tim-tim papan atas Asia ya. Jepang meskipun kalah ya. Australia sudah bisa menahan imbang Australia meskipun kalah juga di kandang Australia. Tapi Indonesia sudah pernah menang lawan Bahrain, menang lawan Arab Saudi. Secara teknis Indonesia sudah punya pengalaman dan sudah bisa membuktikan bahwa tim Indonesia ini bisa menang gitu lawan Arab Saudi bahkan. Arab Saudi itu nggak bisa menang lawan Indonesia. 2 kali main, 1 kali seri di sana, 1 kali di Indonesia. Tapi untuk menghadapi tim-tim Asia Barat, kalau misalnya Indonesia nggak menjadi tuan rumah, seandainya yang jadi tuan rumah itu entah itu Qatar atau UEA, yang harus diwaspadai adalah faktor non teknis. Ya, faktor non teknis ini sudah berkali-kali dihadapi oleh tim Indonesia, entah itu dengan supporternya, entah itu dengan pelayanan panitianya, entah itu
Saya dengan sebenarnya, perilaku maaf pemainnya. Bung Erwin, Ya. saya sebenarnya tahu arah pembicaraan Anda kemana nih. Kalau untuk urusan Qatar sama UAE, mereka punya otoritas lebih untuk menyelenggarakan pertandingan, terutama AFC ada di Qatar ya, Bung Erwin ya. Ya, itu kan fakta yang tidak bisa kita hindari Ya. gitu ya. Jadi Baik. memang sekali lagi faktor non teknis ini menjadi salah satu hal yang tidak kalah pentingnya Ya. dibandingkan dengan faktor teknis ketika menghadapi tim-tim asal Asia Barat. Secara teknis Indonesia nggak masalah, maksudnya sudah pernah teruji gitu ya, di pertandingan di babak ketiga ini. Tapi secara non teknis harus lebih kuat lagi, harus lebih bisa lagi antisipasinya seperti apa ketika menghadapi situasi yang merugikan. Ketika bertanding gitu ya, nggak cuma ketika bertanding, sudah sampai di sana ketika bertanding, ketika sudah selesai bertanding itu kan di home turnamen ya, harus 2 kali main di home turnamen. Baik, dan nanti pertandingan melawan Jepang pada 10 Juni ya juga harus jadi ajang bukan hanya latihan tapi keseriusan juga untuk bisa memadukan tim sepertinya untuk menghadapi babak keempat nanti. Meskipun pertandingan sudah tidak berpengaruh di grup C, tapi saya yakin lawan Jepang ini bisa jadi titik balik chemistry yang dibangun oleh timnas kita menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia di 2026 di zona Asia. Baik, terima kasih Bung Erwin Fitriansyah dan juga Bung Peri Sandria telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam Bung Adit. Terima kasih.